punya. Iya iya. Tapi emang ada rencana balik Son. Tahun depan Mas insya Roni, Allah aku pulang Mas. dan balik lagi ke Jepang kah? Kayaknya sih So far planningnya udah ada bro. insya Kalau Allah. boleh tahu, Insya Allah ya. Insya Bismillah Allah ya. ada. Sekarang nanti aku undang-undang Mas. Pesanku satu sih bro, kalau buat temen-temen yang belum married gitu ya, pastikan tidak terjebak. Iya. Tidak terjebak dalam hal apa Mas? Ya, Mas. Ini kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kemarin kan kita udah sempat aku yang diwawancara, sekarang giliran aku yang ngewawancara Mas Diki nih. Ya. siap. Oh iya, Iya. sebelumnya boleh gak Mas perkenalan nih buat teman-teman semua ini yang lagi nonton. Siapa Oke. ini yang sedang aku wawancarain? Nama lengkap Diki Sunandar, terus kalau panggilan mostly manggilnya Diki ya. Status pekerjaan kerja swasta lah sekarang di salah satu perusahaan otomotif di Jakarta. By the way kan Mas Diki berarti dalam berkeluarga ini istri juga ikut andil ya berarti ya Mas ya? Maksudnya ikut Ya, menyumbang karena bekerja juga nih Mas ya? Ini betul. kalau boleh tahu nih Mas, ini kalau misalkan istri bekerja itu uangnya apa khusus untuk istri semua, apa disatukan dengan gaji Mas dan dikelola untuk keuangan keluarga Ya, Mas? ya. Aku mau jawabnya mulai dari umumnya dulu ya. Oh iya. Umumnya kan orang jawabannya itu atau yang berkembang di luaran sana uang suami adalah uang istri Ya, adalah uang istri gitu. ya, Aktualnya sih mostly nggak gitu ya. ya. Pengalamanku yang aku temuin nggak gitu sih. Biasanya mereka join income gitu. Nggak Iya, ada iya. tuh hampir jarang suami istrinya kerja terus mereka memilih atau menggunakan uang dari suaminya aja atau istrinya aja. Nah, Mostly iya, sih iya. gabungan biasanya. Jadi Iya, balik iya, lagi iya. ke pertanyaannya, apakah duitnya gabung atau enggak? Kalau aku gabung. Oke, siap. Nah, berarti dalam hal tersebut, ini Mas Diki dan istri sama-sama bekerja sama berarti ya Mas ya untuk mencapai tujuan Ya, keuangan. Nah, ini betul. kalau boleh tahu nih Mas, kalau misalkan dikira-kira ya Mas, misalkan Ya, porsinya dari 100% gaji Mas Diki sama istri bila disatukan itu, kalau boleh tahu untuk konsumtif berapa persen, untuk nabung berapa persen Mas? adalah kalau persentase kayaknya 80 bahkan hampir 90% itu mostly di kebutuhan ya. Nah, itu kalau untuk tabungan sendiri itu, Mas. Mas Diki itu Ya, sendiri lebih memilih untuk menaruh di bank atau misalkan sebagian untuk diinvestasikan atau bagaimana, Mas? Dari gaji yang didapatkan dengan istri itu, Mas. kalau ditanya uangku itu sekarang di mana, mostly yang di bank itu hanya untuk kebutuhan pokok aja sih, hanya untuk Iya, transaksi kita beli apa, ngapain, misalkan mau ada vacation ya itu kita ngambilnya di bank. iya. Cuman mostly selebihnya adalah investasi gitu. Kita mesti mikirin juga nanti anak sekolahnya gimana, nanti kita pensiun juga bakalan kayak gimana juga mulai dipikirin dari sekarang sih. Apalagi kita udah bisa baca ya, artinya adalah kita kerja berapa tahun lagi sih pensiun itu kalau misalkan pekerjaannya sebagai apa, Iya. pensiunnya tahun berapa gitu. Jadi sebenarnya masih bisa diperhitungkan dari sekarang dan harus dipikirin kalau emang mau aman dan nyaman. Nah, ini untuk Ya, pengalaman Mas Diki sendiri, investasi apa sih yang udah pernah Mas Diki lakukan, Mas? iya. So far sih kalau emang untuk investasi apa namanya ada dua ya yang aku sudah coba lakuin kategorinya ya. Kenapa aku bilang dua? Karena satunya itu kayaknya material, yang satunya itu lebih ke pengetahuan gitu. Ah, iya, Ya, iya. kita ngomongin yang material dulu ya. Iya. Dulu yang aku tahu waktu dulu banget, waktu zaman baru lulus sekolah gitu ya, lulus STM gitu. Satu hal yang lu mesti coba adalah deposito gitu. Iya, Karena iya. lu tinggal taruh duitnya, kemungkinan berkembangnya ada walaupun kecil dan aman. Iya, Dan iya. amannya ini yang jadi poin penting yang akhirnya ya udah deh gue taruh duit deposito gitu. Dan Karena waktu itu dijamin juga duitnya kan? betul, dan duitnya waktu itu memang nggak besar dan memang nggak nambah signifikan juga. Iya. Cuman yang aku ingat dari duit deposito itu yang menunjang ketika aku mau menikah gitu salah satunya. Jadi waktu zaman zaman lulus sekolah apa namanya investasi material yang aku tahu adalah deposito Oh, gitu. iya. Nah, setelah dari deposito kan kita ngobrol dan berkembang, bertumbuh, ya bergaul lah ya. Poin berikutnya adalah investasinya investasi
tanah gitu. Iya. Dan sampai akhirnya ya udah gitu. Belakangan baru-baru ini sih lebih tepatnya belum ada setengah tahun aku di reksadana sih. Ada reksadana juga. Oke. Nah itu Mas, ini menarik nih. Kan kemarin tuh Mas udah sempat coba reksadana ya Mas. Apa sih yang Iya. membuat dari sekian jenis instrumen investasi itu Mas Diki lebih memilih reksadana untuk jadi salah satu instrumen Iya. investasi yang Mas Diki pilih gitu loh? Oke. Jadi kalau Sony notice sama beberapa poin yang aku highlight dari pembicaraan awal terkait dengan investasi, jawabannya adalah selalu aman ya. Jadi aku milih si deposito Reksadana. juga karena aman, aku milih pertanahan juga karena aman gitu, low risk juga. Nah, kenapa aku reksadana? Menurutku juga lebih aman ya dibandingkan dengan saham. Jadi kalau menurut Mas Diki sendiri, investasi itu penting nggak sih Mas? Kalau Dan seberapa pertanyaannya pentingkah investasi itu kalau menurut Mas Diki? ya, kalau buatku sih investasi penting atau enggak, jawabannya penting ya. Tapi kalau pertanyaannya seberapa penting, kayaknya lebih penting bisa ngasilin dulu deh. Tergantung usia sih sebenarnya. Tergantung usia ya. Kalau misalkan kita tuh masih di bawah 40 gitu ya, Bro. 30 itu lu polin buat nyari duit gitu ya. Terus kemudian 10 tahunnya lagi lu barengin sama knowledge yang lu tambah gitu. Istilahnya kan investasi leher ke atas ya. Iya. Ya, jadi lu belajar terus sampai lu ya tahu banyak hal, dan ketika lu milih ya jadi kemungkinan salahnya ada tapi lebih cenderung sedikit gitu. Ya. Kalau aku lihat-lihat kan Mas Diki ini sekarang tuh sepertinya sedang menekuni apa tuh videografi dan per-YouTuber ya Mas ya. Kalau di Instagram itu Mas Diki kayak upload tentang apa ya istilahnya itu tentang videografi itu. Nah itu boleh jelasin nggak sih Mas? Itu salah satu hobi Mas Diki apa salah satu cita-cita Mas Diki itu bagaimana Mas? Kayak di dalam videografi dan YouTube ini. Ini motivasinya apa Mas? Iya. Kalau kita bahasnya satu-satu dulu ya. Kita ngomonginnya di Instagram dulu. Instagram itu aku sempat ikut course waktu itu, sempat ikut kursus juga, dan sebenarnya masih jalan komunitasnya. Dan poin gedeannya adalah itu sebuah usaha yang aku lakukan untuk bisa menambah pundi keuangan gitu. Sebenarnya di sana. Cuman kayaknya itu bukan gua gitu. Ada momen dimana kayaknya gue capek deh. Kayaknya gue pengennya tuh happy aja, dalam artian gue pengen ngelakuin sesuatu yang gue pengenin aja gitu. Jadi kalau emang lagi pengen gue bikin ya gue bikin gitu. Tapi kalau emang lagi bukan nggak pengen, tapi lebih ke kayaknya ada kerjaan yang mesti diberesin gitu, ada something yang mesti diberesin, jadi itu belum kepegang dan nggak apa-apa gitu. Yang jelas kalau pertanyaannya adalah apakah masih akan tetap sharing di Instagram, tentunya gitu. Tapi core ataupun landasan dari Instagram itu adalah keinginan sih, lebih ke situ, kesenangan hati gitu. Paling gitu sih kalau untuk Instagram. Nah, kalau untuk YouTube itu lebih ke diari kehidupan, seperti yang aku info di YouTubeku juga, bahwa kayaknya seru deh kalau misalnya kita punya diari kehidupannya kita sendiri. Gitu. Ya teman-teman istilahnya tuh nanti kalau misalkan ada yang mau tahu videonya Mas Diki ini boleh di channelnya apa Mas? Diki apa Mas? Diki Sunandar ya. Diki Nama Sunandar. pemberian orang tua. Wah mantap. Nanti aku taruh di link deskripsinya ya. Siap. Ya. Tapi emang ada rencana balik, Son? Tahun depan Insya Allah aku pulang Mas. Dan balik lagi ke Jepang kah? Kayaknya sih kalau untuk balik masih belum ada pertimbangan sih. Kayaknya untuk menetap dulu di Indonesia Mas. Oke. Dan planningnya? Planningnya itu. Iya. Planningnya udah ada, Bro. Insya Allah. Kalau boleh tahu. Insya Allah ya. Bismillah ya. Bismillah, nanti aku undang-undang Mas. Tapi belum sih, maksudnya kalau untuk jadwal pernikahan belum. Maksudnya pengen ketemu dulu, pengen ya semua didiskusikan dulu lah. Makanya aku pengen tanya-tanya ke Mas Diki juga kan tentang tadi pernikahan, tentang mengelola keuangan, apalagi udah sama istri dan sebagainya. Karena mungkin kalau sekarang kan Sony sendiri hanya mengelola keuangan, uang Sony sendiri gitu kan. Nanti beda halnya kalau misalkan kita udah nikah kayak gitu kan. Tapi ya tadi udah ada sedikit pencerahan sih dari Mas Diki. Ya pesanku satu sih, Bro, kalau buat temen-temen yang belum married gitu ya.
pastikan tidak terjebak. Iya. Tidak terjebak dalam hal apa, Mas? Ya, monggo diartikan sendiri. Lah jangan gitu lah. Itu kan apa namanya journey-nya orang ya, perjalanan Iya. hidupnya seseorang gitu. Kalau ngomonginnya adalah design by people, itu kan pengennya sempurna, langkahnya seperti ini, gue pengen ngapain gitu. Iya. Cuman kan pada aktualnya ada hal-hal yang kadang nggak sesuai sama rencananya kita gitu. Iya, betul. Itu yang jadi warningku buat teman-teman yang mungkin belum married gitu. Pasti ya nggak pastikan juga sih, tapi lebih ke ya coba cek deh kira-kira lu kejebak apa enggak sih gitu. Iya. Ya lu mesti ya integritasnya diuji di sana gitu. Iya. Oke deh Mas Diki, ini makasih banyak banget udah Siap. mau sharing-sharing sama Sony. Seru banget sih bisa sharing-sharing sama Mas Diki, jadi bisa lebih banyak belajar lagi tentang kehidupan Mas Diki, tentang cerita investasinya tadi setelah menikah bagaimana. Pokoknya jangan bosan-bosan nanti untuk sharing-sharing sama Sony ya Mas ya. Oke bro. Oke, see you in my next video guys. Let's invest, let's travel. Let's invest. Let's travel. Aduh. Oke. Siap, nggak apa-apa.